Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih ada di tema 6, panas dan perpindahannya. Tapi kita beranjak ke subtema yang kedua, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Untuk pembelajarannya adalah pembelajaran 1-3. Simak baik-baik ya, jangan lupa terapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas kalian. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu proses perpindahan panas. Panas itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, ini yang penting kalian harus ingat-ingat, panas dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Agar kalian lebih paham, kalian bisa melihat tabel berikut. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi itu pengertiannya adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Di garis bawah ya, tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Nah, kemudian keterangan tambahannya, perpindahan kalor secara konduksi itu umumnya terjadi pada zat padat. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kalau konduksi tanpa, kalau konveksi itu disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, kalau konveksi ini umumnya terjadi pada zat cair dan juga gas. Jadi kalau kalian menemukan soal kalian bingung itu masuknya ke konduksi atau konveksi, kalian bisa melihat itu zatnya itu zat padat, cair atau gas. Jika zat padat berarti ke konduksi, jika zat cair dan gas masuknya ke konveksi. Sedangkan yang ketiga adalah radiasi. Radiasi ini paling berbeda karena proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Jadi, saya ulangi, tidak memerlukan zat perantara. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian bisa melihat gambar ini. Ini adalah sebuah gambar di mana terdiri atas 3 proses perpindahan, yaitu konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Konduksinya itu terjadi ketika kita memanaskan ujung besi, maka tangan kita juga akan terasa panas. Nah, kalian bisa melihat tidak adanya perpindahan bagian dari zat perantaranya. Jadi memang ada perpindahan panas, tapi tidak diikut sertai dengan perpindahan bagiannya. Nah, kalau kalian jeli lagi, besi kan termasuk ke zat padat, berarti masuknya ke konduksi. Kemudian konveksinya itu adalah ketika ada asap yang dikeluarkan oleh api. Itu kalian kan tahu ya, asap itu kan bergerak dari bawah ke atas. Berarti itu terjadi perpindahan bagian-bagian zatnya. Dan kalian juga ingat, asap itu termasuk ke zat gas, berarti masuknya ke perpindahan panas secara konveksi. Sedangkan tangan kita itu akan terasa hangat ketika mendekatkan ke api unggun. Itu sebenarnya tidak ada zat perantaranya sama sekali, tidak ada asap di sana, tidak ada benda-benda yang lain, tetapi kita merasa hangat karena adanya proses perpindahan panas secara radiasi. Itu ya. Ada lagi satu gambar lagi, ini satu kegiatan memasak air tapi sudah mewakili 3 proses perpindahan panas sekaligus. Yang pertama adalah kegiatan intinya, yaitu merebus air. Air itu kan bergerak dari bawah ke atas. Nah, pergerakan inilah yang disebutkan berarti terjadi perpindahan bagian zat perantara itu. Berarti ini masuknya ke konveksi. Kebetulan juga adanya air yang merupakan zat cair, berarti juga masuk ke konveksi. Kemudian tangan kita terasa hangat ketika kita memegang bagian pegangan panci, itu karena adanya proses perpindahan panas yang tidak disertai bagiannya gitu ya. Dan kebetulan itu adalah benda padat, berarti masuknya ke konduksi. Dan yang terakhir, radiasinya adalah ketika kita mendekatkan diri ke api, kita terasa hangat, tidak ada zat perantaranya, berarti itu termasuk ke radiasi. Nah, berikutnya
Peristiwa perpindahan panas. Kira-kira peristiwa apa saja yang termasuk ke perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi? Perhatikan ya. Konduksi yang pertama adalah benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Kemudian yang kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang dipanaskan adalah mesin, tapi sampai ke knalpotnya itu terasa panas. Sedangkan tidak ada perpindahan bagian dari zat perantaranya, berarti masuknya ke konduksi. Kemudian yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan terakhir, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Nah, konduksi ini jika kalian masih bingung antara konduksi atau konveksi, kalian bisa melihat bendanya ini benda-benda apa. Kebetulan di konduksi ini contoh bendanya adalah benda padat, berarti masuknya ke peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Kemudian selanjutnya adalah konveksi. Contoh peristiwanya adalah gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Kemudian gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Jadi bukan kedelainya yang tiba-tiba bergerak sendiri, melainkan karena adanya air. Nah, air ini kan masuk ke zat cair, berarti perpindahannya secara konveksi. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut, berarti kan bendanya adalah benda gas, berarti masuknya ke konveksi. Selanjutnya gerakan balon udara serta asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Kemudian peristiwa radiasinya adalah panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Kemudian tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Berikutnya menetaskan telur unggas dengan lampu serta pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Ini tidak ada zat perantaranya tapi kita terasa hangat gitu ya, karena adanya pancaran atau radiasi. Berikutnya kita masuk ke materi SBDP tentang pola lantai tari. Pola lantai ini adalah materi yang sudah berkali-kali kalian dapatkan, jadi Bu Asna tinggal mengingatkannya. Adalah pola denah yang dilalui penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi. Fungsi pola lantai ini menata gerakan, menciptakan kekompakan, dan membentuk komposisi agar pada akhirnya tarian itu terlihat lebih menarik, begitu ya anak-anak. Berikutnya beberapa macam pola lantai. Kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada gambarnya. Jadi kalian tidak perlu membayangkan karena sudah ada gambarnya. Yang pertama adalah pola lantai vertikal lurus. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tetapi kuat. Nih gambarnya ada di bagian C anak-anak. Berikutnya yang kedua, pola lantai horizontal. Ingat ya, ini mudah sekali. Pola lantai ini adalah pola lantai di mana penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Kebetulan di sini tidak ada gambarnya, tapi kalian, Bu Asna yakin kalian sudah tahu. Kemudian yang ketiga, pola lantai diagonal adalah pola lantai di mana para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ada di gambar A dan juga F. Jadi menyudut ya, seperti membentuk miring begitu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah pola lantai garis melengkung. Ini ada di bagian E. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi, memberi kesan lemah dan juga lembut. Nah, ini perbedaannya. Jika pola lantai yang lurus atau vertikal tadi kesannya sederhana tapi kuat, kalau yang melengkung ini kesannya lebih ke lemah dan juga ke lembut. Begitu ya anak-anak. Ini materi SBDP tentang pola lantai tari. Berikutnya kita akan membahas beberapa contoh pola lantai tarian tradisional. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada tari piring dari Sumatera Barat. Tari ini memiliki pola lantai garis lengkung membentuk lingkaran. Kemudian yang kedua tari saman yang pastinya berasal dari Aceh. Pola lantainya adalah garis lurus.
Kemudian yang ketiga, tari pendek dari Bali, pola lantainya garis lengkung. Keempat, kalian pasti sudah tidak asing, tari kecak dari Bali, pola lantainya adalah garis lengkung membentuk lingkaran. Berikutnya yang kelima ada tari sedati dari Aceh. Nah, ini pola lantainya paling banyak, merupakan gabungan dari pola lantai lurus, lengkung, dan juga zigzag. Keenam, tari jaipong dari Jawa Barat, pola lantai garis lurus dan pola lantainya zigzag. Terakhir, ini adalah tarian yang mungkin masih banyak yang asing, tari randai dari Minangkabau, pola lantainya adalah garis lengkung. Berikutnya, Bu Asna akan menjelaskan tentang tradisi lilifuk yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kata lilifuk itu berasal dari bahasa Dawan, yaitu kata nifu yang artinya kolam. Dinamai demikian karena sesungguhnya lilifuk ini adalah suatu cekungan di permukaan dasar perairan pantai yang digenangi air pada saat surut tertinggi. Nah, berikutnya daerah cekungan ini menyerupai kolam yang sangat besar. Ketika air laut surut, lilifuk akan dipenuhi berbagai biota laut yang terjebak seperti ikan lada, ikan dusung, serta ditumbuhi beberapa jenis tanaman rumput laut. Nah, ketetapan mengenai pengelolaan lilifuk ini dibuat oleh suku Baineo sebagai tuan rumah. Nah, adapun hal-hal yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, panen lilifuk ini hanya dilakukan setahun sekali anak-anak pada bulan Desember atau dikenal dengan istilah tutnifu. Yang kedua, ketika akan melakukan panen diwajibkan mengundang seluruh warga masyarakat dan juga desa tetangga. Berikutnya, setiap orang dilarang untuk memasuki atau mengambil biota laut di wilayah lilifuk di luar waktu panen. Keempat, pada saat panen, setiap orang wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak. Kelima, setiap orang mengikuti panen diwajibkan memberi upeti kepada suku Baineo berupa beberapa ekor ikan hasil tangkapannya. Kemudian yang keenam, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan suku Baineo dikenakan sanksi adat yaitu denda. Nah, ini yang paling penting anak-anak, hukum adat lilifuk. Yang pertama, dilarang menggunakan alat tangkap yang merusak lilifuk. Kedua, dilarang melakukan penangkapan ikan di lilifuk jika bukan waktunya. Ketiga, dilarang mengambil penyu. Keempat, dilarang mengambil pasir dan batu laut. Yang kelima, dilarang mencemari laut. Nih, kalian bisa lihat ya gambar pelaksanaan tradisi lilifuk yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, berikutnya tradisi yang kedua adalah tradisi jaring eret. Tradisi jaring eret itu dilakukan secara berkelompok. Prosesnya diawali dengan menebar jaring di tengah laut atau berjarak 500 meter sampai 1,5 km dari bibir pantai. Setelah jaring ditebar, baru dilakukan penarikan dari bibir pantai. Karena cukup berat dan panjang, penarikan ini dilakukan oleh 10 orang, bahkan lebih. Jadi para nelayannya ini bahu-membahu menarik jaring dari bibir pantai. Kemudian selanjutnya aktivitas puluhan nelayan ini menarik jaring di kawasan pantai timur Pangandaran dipastikan tidak akan tergusur. Bahkan Pemkab Pangandaran justru menyediakan ruang bagi nelayan untuk beraktivitas di kawasan pantai. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Tradisi ini memiliki makna gotong royong antara para nelayan. Jadi tradisi jaring eret ini berasal dari Pangandaran, Jawa Barat dan memiliki makna gotong royong antar para nelayan. Berikutnya, hak warga negara. Hak warga negara itu cukup banyak ya anak-anak. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat kedua. Ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara.
pasal 30 ayat 1. Berikutnya, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, ada pada pasal 28. Yang kelima, setiap warga negara berhak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, pasal 29 ayat 2. Keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, pasal 31 ayat 1. Dan yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. Setelah membahas hak, kita lanjut ke kewajiban warga negara. Apa saja ya kewajiban warga negara itu? Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada pada pasal 23A. Berikutnya, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ada pada pasal 27 ayat 1. Ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. Keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan juga ketertiban umum. Kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Anak-anak, sedikit tambahan, ada materi bahasa Indonesia tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah suatu penyajian karangan atau tulisan dalam bentuk yang lebih ringkas atau singkat dengan tetap mempertahankan urutan tertentu. Itu ya, di garis bawahi tetap mempertahankan urutan tertentu. Manfaat meringkas itu sendiri adalah untuk mengetahui dan memahami gagasan utama dengan cepat. Oke, itu saja anak-anak untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.